kita akan bahas tuntas gimana seorang Marcus Rashford bisa secara bersamaan mendominasi panggung sepak bola dunia dengan performa super gilanya, sekaligus berjuang mati-matian ngelawan ketidaksetaraan sistemik di negara asalnya. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya warisan sejati seorang Marcus Rashford? Ngebahas sosok yang satu ini tuh ibarat kita lagi nonton pertandingan epic dengan dua babak yang benar-benar kontras. Di satu sisi, kita lihat kesuksesannya di lapangan yang penuh dengan gemerlap lampu kamera. Tapi di sisi lain, ada dampak sosialnya yang masif banget yang secara diam-diam udah nyentuh jutaan nyawa. Pertanyaannya, dari dua hal ini, mana yang bakal paling diingat oleh sejarah? Oke, kita masuk ke babak pertama, kebangkitan di Spanyol. Buat kalian yang ngikutin, pasti tahu betul gimana luar biasanya kebangkitan karir Rashford di musim 2025-2026 selama masa pinjamannya di Barcelona. Lihat deh statistiknya, benar-benar gila dan berbicara sendiri. Cuma dalam 1.671 menit main di kompetisi sekelas La Liga, dia udah nyetak 8 gol spektakuler plus 7 assist krusial. Performa buas ini otomatis bikin nilai transfernya meroket lagi ke angka 45 juta dolar. Bahkan ya, rekan setimnya, kiper veteran Wojciech Szczesny, sampai bilang kalau Rashford ini pemain yang super lengkap. Szczesny juga cerita kalau di sesi latihan, magis dari kaki kanan Rashford ini benar-benar gak ada obatnya, sampai rekan setimnya sendiri pada kewalahan. Nah, dengan performa setajam itu, pertanyaan besarnya sekarang, bakal permanen gak nih? Apalagi Robert Lewandowski baru aja cabut dari Barcelona, yang pastinya ninggalin lubang gede banget di lini serang mereka. Ini bukan cuma soal rotasi biasa loh, tapi sebuah momentum strategis. Rashford ada di posisi yang pas banget buat ngisi kekosongan itu. Kabarnya opsi transfer permanen senilai 26 hingga 28 juta pound sterling udah ada di atas meja. Dan Rashford sendiri ngasih kode keras soal betapa nyamannya di sana. Dia bilang, saya bukan pesulap, tapi kalau iya, saya pasti bakal bertahan. Dan tahu nggak? Transformasi ini ternyata bukan sekedar soal taktik di lapangan aja. Perubahan budaya, lingkungan yang suportif, sampai hangatnya matahari Spanyol benar-benar bikin Rashford kembali fresh secara fisik dan mental. Ketenangan batin ini yang jadi kunci utamanya. Manajernya sendiri, Hansi Flick, sampai notice dan bilang kita bisa melihat sekarang dia juga banyak tersenyum. Dia benar-benar nemuin kebahagiaannya lagi di sepak bola, yang otomatis ngasih dia energi ekstra buat pertempuran dia yang lainnya. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan kontras. Di bawah sorotan stadion yang megah, tugas utamanya adalah menghancurkan pertahanan lawan. Tapi begitu peluit panjang bunyi dan dia keluar dari lapangan, dia punya misi pribadi yang gak kalah intens, memutus siklus kemiskinan anak di Inggris. Dua dunia yang beda banget kan, tapi dia jalanin dua-duanya dengan intensitas yang sama-sama maksimal. Masuk ke babak kedua, mengatasi kelaparan anak. Mari kita bongkar data-data mengejutkan yang jadi alasan kenapa dia sampai turun tangan langsung jadi aktivis. Coba bayangin, data dari Food Foundation ngungkapin fakta yang lumayan bikin miris. 12% rumah tangga di Inggris yang punya anak ternyata ngalamin kerawanan pangan. Kalau diterjemahin ke angka nyata, itu artinya ada 2,3 juta anak yang nggak tahu besok mereka bakal makan apa. Ngelihat krisis di depan matanya sendiri, Rashford nggak tinggal diam. Dia pakai suaranya buat dorong perluasan program makanan sekolah gratis dan program makanan saat liburan. Intinya simpel, dia pengen mastiin ada jaring pengaman, supaya nggak ada lagi anak yang harus tidur sambil nahan lapar. Pastinya, buat ngelawan masalah sistemik segede ini, dia sadar nggak bisa jalan sendirian. Jadi, dia bangun sebuah koalisi raksasa yang netral dan super kuat. Dia gandeng nama-nama besar kayak The Food Foundation dan Save the Children. Dan sinergi ini sukses besar. Bareng-bareng, mereka berhasil ngumpulin lebih dari 1 juta tanda tangan di petisinya. Bayangin, 1 juta suara. Ini benar-benar maksa para pembuat kebijakan buat melek dan langsung ambil tindakan nyata. Nggak cuma soal ngisi perut yang lapar, pilar berikutnya yang dia fokusin adalah memperjuangkan literasi. Di sini, dia bikin Marcus Rashford Book Club hasil kolaborasi bareng Macmillan Children's Books. Ada satu angka lagi yang dampaknya ternyata lebih ngeri dari kelihatannya, 6,5%. Angka ini mewakili lebih dari 0,5 juta anak di Inggris yang, bayangin aja, nggak punya satupun buku di rumah mereka. Tanpa buku, imajinasi dan masa depan mereka kayak kebelenggu kan? Merespon krisis edukasi ini, klub buku Rashford gerak cepat. Sampai sekarang, dia udah ngebagiin lebih dari 100.000 buku gratis langsung ke tangan anak-anak yang kurang beruntung. Bener-bener ngebuka jendela dunia buat mereka. Dan ini nih yang jadi alasan emosional kenapa dia peduli banget. Rashford dengan sangat terbuka pernah ngaku, saya baru mulai membaca pada usia 17 tahun, dan itu benar-benar mengubah pandangan dan mentalitas saya. Pengakuan yang deep banget kan? Dulu waktu dia kecil, di tengah himpitan ekonomi, keluarganya harus milih, beli makanan buat di meja atau beli buku. Pengalaman pahit itulah yang jadi bensin utamanya sekarang. Dia cuma nggak mau ada anak lain yang ngerasain posisi serba salah kayak dia dulu.
Jadi, sebagai penutup dari Explainer 5 menit kita hari ini tentang dua sisi kehidupan Marcus Rashford, sang predator di lapangan hijau dan pahlawan di masyarakat, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Gimana sih cara kita pakai platform yang kita punya, sekecil apapun itu, buat bawa perubahan di sekitar kita? Karena Rashford udah ngebuktiin, kita bisa aja ada di puncak dunia, tapi kita nggak boleh pernah lupa dari mana kita berasal. Terima kasih banyak udah nemenin saya hari ini, sampai jumpa di Explainer berikutnya.